Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini aku akan membagikan tutorial cara membuat amplop lebaran cuma pakai Canva. Oke, langkah pertama adalah kita buka aplikasi Canva-nya terlebih dahulu, karena kita bakal bikin dasarnya. Nanti kita akan klik tombol plus di bawah ini untuk desain baru ya, yang ini nih, yang di bawah ini. Oke, itu ya teman-teman. Dan nanti kita akan pakai bentuk kertasnya yang A4 aja. Kita cari dulu ya teman-teman. Kalau nggak ada kata-kata A4, kita ambil aja satu yang biasanya ukurannya udah A4 ya. Aku pakai yang poster tapi bentuknya potret kayak gitu ya. Nah, nanti aku akan ajarin 3 cara bikin amplop lebaran. Ada 3 jenis, terus 3 cara juga gitu ya. Nanti tinggal teman-teman mau pakai yang mana yang paling nyaman menurut teman-teman. Yang pertama, aku akan ajari cara yang paling gampang, yang gak banyak ribet-ribetnya ya teman-teman. Langsung kita pilih elemen. Lalu di daerah yang atas yang ada kata search element, tuh kita ketik kata kuncinya yaitu amplop lebaran. Nah, nanti akan keluar banyak banget template amplop lebaran yang udah jadi. Udah ada warnanya dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Kita klik aja see all. Nah, nanti akan memperlihatkan semuanya ya di graphics itu ya. Jangan di foto, jangan di video, tapi di graphics. Oke, nah ini bisa kita lihat ya. Banyak banget, kita tinggal pilih maunya bentuk yang seperti apa gitu. Nah, kalau yang paling simpel ini, nanti kita akan pilih amplop yang udah berwarna, udah tinggal jadi, tinggal kita tambahin aja elemen-elemen yang lain gitu ya. Kita akan ambil contoh satu bentuk amplop, nanti tinggal kita tambahin lainnya. Kita ambil contoh yang ini aja ya teman-teman ya. Nah, ini menurut aku udah oke lah, inilah udah ada backgroundnya, warnanya juga cerah gitu. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Nah, nanti tinggal kita sesuaikan. Cuma emang kelemahannya tuh kalau yang paling sederhana ini adalah dari kita harus ngira-ngira sendiri besarnya amplop gitu ya. Nah, biasanya kalau amplop kayak gini satu lembar itu cuman cukup untuk 2 amplop aja gitu, karena ini udah template, udah tingginya sama lebarnya udah ditentukan gitu. Kita udah nggak bisa ngutak-ngutik lagi gitu. Misalkan mau bikin 2 amplop dengan desain yang berbeda boleh, atau satu amplop nanti bikin dengan beberapa dengan desain yang sama juga nggak masalah gitu ya teman-teman. Ntar teman-teman bisa tinggal copy aja amplopnya, jadi nanti bisa double di bawah tuh ya, pakai tanda yang tambah itu. Oke, sekarang kita akan mulai hias. Kita klik elemen lagi untuk bisa kita cari-cari hiasan-hiasannya gitu ya. Oke, aku ambil pokoknya di sini kita contoh-contoh aja, nanti teman-teman bisa berkreasi sendiri. Nah, contohnya ini nih. Nah, udah deh teman-teman, tinggal sesuaikan aja isi atau gambarnya yang menurut teman-teman menarik gitu ya. Teman-teman bisa juga menambah teks ya, misalnya mau kasih ini tuh dari siapa, untuk siapa gitu, biar lebih enak gitu natanya gitu. Oh, ini kita udah budget berapa, kemudian kita bisa tulis ini untuk siapa saja gitu, bisa kita tulis sendiri ya. Untuk cara yang pertama gini nih hasilnya, mudah kan? Nah, sekarang kita akan langsung lanjut ke cara yang kedua. Cara yang kedua, kita juga tetap ambil dari elemen ya teman-teman. Cuman ini ngambil template amplopnya yang
hitam putih aja, yang cuman garis aja. Nah yang seperti ini. Nah ini nanti bisa kita ambil. Kalau yang tadi kan udah berwarna, udah ada banyak backgroundnya. Nah kalau ini sama sekali belum ada apa-apanya gitu. Nanti kita tinggal sesuaikan dengan background yang ingin kita pakai gitu ya. Ini juga sama, kelemahannya juga kita udah nggak bisa gedein atau ngecilin sesuai dengan keinginan kita gitu ya teman-teman. Nah udah ada ukurannya sendiri gitu, tinggal kita ngira-ngira aja. Setelah itu teman-teman, kita ambil di elemen lagi, tapi kita ganti kata kuncinya jadi background gitu. Terserah sih mau background apa. Kalau aku biasanya pakainya yang cute background bisa, atau background lucu gitu juga bisa. Teman-teman terserah ya. Nanti kita cari background yang sesuai dengan selera kita aja. Nah ini contohnya banyak banget backgroundnya ya. Kita tinggal pilih. Kemudian kita akan sesuaikan. Ini memang agak susahnya ya, kita harus pinter-pinternya menyesuaikan background yang ada di template tadi gitu, karena kan masih polos gitu ya. Kemudian bagian tutup amplopnya itu juga biasanya kita tuh susah juga bikin warna gitu. Ini menyesuaikannya kayak gini ya teman-teman. Bisa bikin pakai 2 background kita. Nah itu kan masih ada sisa ya, kita copy aja background tadi, kemudian kita akan tambah ke sebelahnya. Nah kayak gitu, kita tumbuk aja nggak masalah ya. Kalau aku caranya seperti itu gitu, nanti tinggal disesuaikan aja. Nah ini udah jadi kayak gini teman-teman. Nah buat ngisi kekosongan yang ada di tutup amplopnya itu sama pinggir-pinggirnya itu, kita bisa copy aja background yang tadi, kemudian kita kecilin, kita sesuaikan besar kecilnya kayak gini. Nah kemudian karena itu kan nggak kelihatan ya garis-garisnya, maka kita akan cari position ya. Nah cari position, kemudian kita klik, kita atur backward, jadi biar ke belakang gitu, bisa biar kelihatan. Nah kayak gitu teman-teman, nanti biar kita ketika gunting udah ada garisnya gitu ya teman-teman. Berlaku juga buat yang lainnya, yang di atas itu sama tutup amplopnya sama, tinggal teman-teman nanti atur sendirilah gimana gitu ya. Nah ini hasilnya teman-teman. Kalau udah jadi bikin backgroundnya itu, kita tinggal masukin elemen-elemen yang kita mau juga kayak tadi ya. Karena ini kartu lebaran ya udah, berarti cari lagi di elemen amplop lebaran, kita ambil atau kita sesuaikan gambar-gambar yang mau kita ambil untuk elemen di amplop lebaran tadi itu. Ya, dan ini hasil akhirnya untuk cara yang kedua. Agak lebih ribet ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke cara yang ketiga ya teman-teman. Kita akan pakai elemen lagi, tapi kali ini kita bikin amplopnya dari nol ya, dari awal gitu ya. Kita akan ambil search di elemen, kemudian klik yang shapes. Nah itu yang ada kotak-kotak atau lingkaran gitu ya. Nah ini kayak gini, teman-teman tinggal nanti pilih shape yang bujur sangkar aja ya, itu kan nanti bisa kita sesuaikan. Nah kita akan bikin dulu dari bujur sangkar tadi atau persegi tadi, kita bikin ukurannya bisa disesuaikan. Nah kita bikin persegi panjang, jadi nanti kita akan butuh 4 persegi panjang. Nah biar kita nggak bingung, aku biasanya warnanya itu aku ganti-ganti dulu gitu, biar nggak bingung ini bagian mana itu bisa kita gonta-ganti. Kemudian setelah ada 4
persegi tadi atau 4 persegi panjang tadi, kita juga akan pakai lingkaran, satu lingkaran ya. Nah, aku ganti dulu warnanya, kemudian kita sesuaikan. Nah, ini kan kayak gini ya. Nah, kita kecilin ya dengan cara tuh mengecilkan tuh pakai itu. Diperbesar dulu nggak apa-apa, jadi lebih gampang. Nah, kita kecilin ukuran ukuran lingkarannya. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, nanti akan jadi membentuk tutup amplopnya. Tapi nanti teman-teman misalnya mau pakai bentuk lain juga nggak masalah ya. Setelah itu kita ambil position kayak tadi ya, kita backward atau kita mundurin. Nah, kita sesuaikan lagi, dipasin ya, itu kan belum pas, kita udah jadi deh teman-teman. Itu jadi amplop, tutup amplopnya ya teman-teman ya. Nah, kita perlu 2 lagi, tadi kan baru 2 persegi panjang ya, kita ambil 2 lagi. Untuk apa? Untuk tutup bawahnya gitu ya. Nah, sama sampingnya itu sama kita sesuaikan juga position. Tadi kita copy dulu aja, kemudian kita position, terus kasih ke backward. Nah, jadinya kayak gitu teman-teman. Tambah lagi 1 untuk bagian bawahnya, sama kita copy, kemudian position, kita backward lagi ke belakang. Nah, tuh udah kebentuk kan, tuh udah kebentuk sebuah amplop. Nah, selanjutnya kita akan ambil elemen lagi, shape juga tuh ya, tadi ambil yang tuh tadi garis putus-putus itu ya. Buat apa? Itu buat garis kalau untuk kita gunting gitu loh. Kan tadi kalau di bagian yang amplop udah jadi kan dia agak ada ini ya, gunting. Nah, kayak gitu loh. Nah, buat nanti biar kita gunting bisa kita tempel gitu. Nanti kita akan butuh 3 garis-garis itu ya. Nah, itu penempatannya kayak gitu. Nah, jadi deh, ini udah jadi satu amplop ya teman-teman. Oke, kalau udah jadi kayak gini, kita langsung ke elemen aja. Kita cari background cute atau terserah, nanti kita pokoknya bikin backgroundnya terlebih dahulu. Kayak gini contohnya. Ya, setelah backgroundnya udah selesai, kita bisa ganti-ganti warna, menyesuaikan background ya teman-teman. Ganti warna untuk tutup amplopnya sama pinggir-pinggirnya itu. Tuh bisa diklik shape-nya, kemudian nanti ada color. Kita bisa gonta-ganti color yang ada di bawah itu. Ya, ini udah jadi ya teman-teman untuk amplop lebarannya. Kita sekarang bisa ambil ke elemen lagi, atau misalnya teman-teman mau bikin satu versi lagi juga bisa. Caranya ya teman-teman, ini biar kalau misalnya kayak gini kan kita, nah tuh dia kan pindah-pindah ya. Nah, biar udah jadi amplop tapi kita nggak perlu nggak perlu bikin dari awal lagi. Kita akan salah satu aja nggak apa-apa, salah satu elemen kita tekan yang lama. Nah, sampai keluar seperti ini. Kalau sudah, kita akan klik select multiple ya. Nah, kalau udah select multiple, kita akan menambah elemen lainnya yang akan kita gabung. Contoh ini kan aku udah 1 ya, pencet 1, 2, 3, 4, Oke, 1, 2, kita tekan yang mau kita gabung. Ini yang bawah ya teman-teman. Terus ini garis-garisnya juga. Nah, kalau nggak bisa kita gedein dulu. Soalnya kalau kecil kadang dia nggak mau. Nah, kalau udah kayak gini teman-teman, ini kan semua elemen yang akan kita gabung udah keklik semuanya ya. Kita klik lagi group ya, ini yang group. Kalau tadi select multiple, sekarang kita yang ke group gitu ya nih, atau dari sini juga bisa nih kayak gini. Nah, jadi nanti dia akan, nah ini nanti belakangnya mungkin nggak begitu kita perlukan, nggak apa-apa, kita hapus aja, yang penting udah jadi kayak gini teman-teman. Nah,
gini ya teman-teman. Jadi kalau ini kita bisa sesuaikan gedenya kecilnya gitu. Nah, biar kita bisa bikin 2 amplop, kita akan klik tadi kayak gini, klik, kemudian kita klik yang ini, merah ini. Nah, klik. Nah, nanti kita klik yang duplikat ya. Habis tadi yang di atas, kemudian kita ke duplikat. Nanti akan bisa ada 2 gitu ya, duplikat. Nah, ini kita oke, tinggal kita sesuaikan aja. Nah, kalau kemarin aku bikin 3 amplop, aku ukur dulu, itu bisa ya. Nah, kalau ini kan udah kita bikin 2 gitu kan, 2 apa namanya yang untuk uang 1 gitu ya, 1 lembar gitu ya bisa masuk. Kalau aku kemarin juga sempat bikin yang isinya itu 1 lembar tapi bisa ditekuk 2, jadi 1 lembar ini bisa jadi 3. Nah, kalau ini kelebihannya kita bisa menyesuaikan ukurannya teman-teman. Kita mau bentuknya kayak gimana. Yang penting teman-teman harus ingat ini apa namanya, untuk jadi amplop kayak gini kita perlu tadi ada 4 segi 4 ya, ada 4 persegi sama 1 lingkaran. Nah, itu untuk tutup amplopnya gitu ya. Jadi misalnya teman-teman nanti mau bikin yang lebih kecil juga bisa. Nah, misalnya kayak gini. Yang penting tadi susunannya 2, kemudian nanti bisa tambah 1 lagi ya. Ini di sini untuk di sininya. Nah, ini misalnya untuk perseginya 2, nanti nambah lagi ini nanti dikebelakangin gitu ya teman-teman. Pokoknya intinya seperti itu. Jadi teman-teman misalnya mau kreasi atau ukurannya lebih gede atau lebih kecil, lebih panjang, itu monggo teman-teman bisa membuatnya gitu ya teman-teman. Oke, ini kalau udah jadi kayak gini, langsung aja seperti biasa kita ke elemen lagi, kemudian kita cari elemen yang mau kita pakai. Nah, kita ambil aja lebaran lagi ya teman-teman. Nah, itu biasanya karena belakang tadi kan kalau aku pakai backgroundnya agak udah rame gitu ya, kayaknya mending kita pakai yang nggak begitu rame gitu. Nah, misalnya kayak gini. Dan ini hasil dari amplop yang ketiga ya. Ini adalah hasil 3-tiganya aku pajang ya teman-teman. Teman-teman nanti tinggal bisa memilih yang mana yang buat teman-teman paling mudah bikin amplopnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.